Hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fasilitas content learning dari guru pembelajar. Untuk guru pembelajar, materi pelatihan ada di alamat content.learning learning ini keliru learning.id. Nah, kita langsung masuk ke content learning.id. Kita tunggu komputernya agak sedikit lemah. Nah, di sini sudah ada menunya. Kita masuk nama pengguna, password. Nama pengguna ini nanti kita akan sudah mendapatkan di SIM guru pembelajar, tetapi karena belum dikoneksikan sehingga belum bisa dipakai untuk login. Karena itu untuk pengenalan fitur model dari guru pembelajar, kita bisa menggunakan nama pengguna dari pelatihan instruktur nasional guru pembelajar bimbingan konseling. Kita akan mencoba G peserta. Kita akan gunakan nomor 14. 14 ini adalah nomor urut peserta sehingga kita bisa menulis dari 1 sampai 30. Kemudian jadi G itu menunjukkan kelas peserta ke nomor 14. Kita masukkan passwordnya kelas 14. Ini sebagai latihan saja untuk memasuki fitur-fitur dari model. Ini nggak masuk. Mana ini? G peserta 14 bulan. G peserta 15 kelas G. Kita lihat hasilnya. Sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk. Di sini ada pilihan pembelajaran. Kita ambil BK SMP kelompok kompetensi F, pengenalan fitur. Jadi ini hanya sekedar untuk mengenalkan fitur-fitur yang ada di model di guru pembelajar daring maupun guru pembelajar kombinasi. Di sini ada kelompok kompetensi, bukunya, kemudian penulisnya, pengembang daringnya siapa, ada pengumuman, diklik saja nanti dibaca. Kemudian forum umum, ini untuk forum untuk belajar secara umum, membahas pengalaman, ada glosarium. Glosarium meliputi penunjuk dan ikon. Jadi kalau ingin mengetahui, kita klik saja ke ikonnya, apa petunjuknya. Kalau seperti ini, web conference dan sebagainya. Ini menu-menu yang ada di tampilan ikonnya. Kita kembali back, terus ada blog refleksi. Setelah mengikuti pembelajaran nanti kita bisa menulis di blog refleksi. Kemudian e-portfolio digunakan untuk mengirimkan tugas-tugas kita. Obrolan digunakan untuk chatting secara langsung antara peserta dengan peserta dan peserta dengan mentor. Kemudian kita lanjut saja menu berikutnya. Ini sesi pendahuluan. Di sesi pendahuluan ini harus kita baca semuanya satu persatu. Kita klik open all supaya kelihatan semuanya. Di sini alokasi waktu untuk daring 6 JP. 6 JP per JP itu 45 menit. Untuk luring 4 JP. Per JP-nya sama 45 menit. Di sini ada kebijaksanaan pengembangan dan pembinaan profesi, belum ada centang, berarti belum dibaca. Harus kita buka dulu. Kita buka. Nah, ini
harus kita baca, kemudian next, terus next, apa ini, kemudian selesai, kita ke atas, kembali ke dari sini sudah langsung tercentang untuk kaidah pembelajaran, kaidah pengembangan, maaf, kebijakan pengembangan dan pembinaan profesi guru dan guru pembelajar. Kemudian ada saran dan cara modul, penggunaan modul ini belum tercentang, berarti ini harus juga dibuka. Jadi semuanya tahap demi tahap harus kita lalui. Kalau tidak, kita akan tidak bisa masuk ke sesi berikutnya. Kalau sudah ada centang, ini sudah dibaca tadi, sudah tercentang. Sekarang penjelasan umum kegiatan guru pembelajar daring. Kita klik, kita tunggu, agak lama sekali. Kemudian not available unless the activity penjelasan umum. Ini ya, belum bisa. Nah, ini masuk penjelasan umum, ini informasi, kemudian target komputer. Di sini ada you have completed 0% of the lesson. Artinya kita baru menyelesaikan 0% dari pembelajaran. Kita klik target kompetensi. Kemudian kita lihat sudah 17%. Kemudian kita lanjutkan hasil belajar. Kemudian tugas bagian dari tagihan ini bagiannya, kemudian prinsip penilaian sudah 50%, kemudian nilai akhir sudah 67%. Jadi nanti nilai akhir diperoleh dari 10% penilaian diri, 50% tes sesi, dan 40% tugas akhir. Nah, sudah 83%, selesai, kita klik selesai. Sudah, berarti kita telah menyelesaikan pembelajaran. Kemudian kita kembali ke pengenalan fitur. Di sini sudah tercentang. Sekarang alur kegiatan pembelajaran. Waktu untuk sesi ini 6 JP ya, yang bagi daring, bagi yang luar jaringan 4 pertemuan. 4 JP, setiap JP 45 menit. Ini kegiatannya. Sesi 1, sesi 2, kemudian berikutnya selanjutnya kita klik alur kegiatannya. Jadi ada 40 JP dibagi per sesi 1, 6 dan sebagainya. Sudah kita sudah selesai di pembelajaran, alur kegiatan pembelajaran. Ini sudah tercentang semuanya. Setelah kita menyelesaikan waktu selama 6 JP atau yang luring 4 JP, berarti kita sudah selesai. Baru selanjutnya kita masuk ke sesi 1, yaitu kaidah-kaidah keberbakatan. Ini alokasi waktunya untuk daring 6 JP, luring 4 JP. Dengan per JP-nya 45 menit. Pengantar sesi kita klik dulu karena di situ harus ada centangannya dulu sebelum masuk ke materi. Ini pengantar sesi, pertama membaca pengantar sesi, langkah-langkahnya. Membaca dan menelaah materi, simulasi dan seterusnya, mengunduh bahan bacaan dan seterusnya. Sudah, kita kembali lagi. Pengantar sesi secara langsung sudah tercentang. Kemudian kegiatan 1. Di bawahnya ada bahan rujukan. Kegiatan 1 kita adalah materinya. Ada bacaannya sedikit, tapi yang lebih detail nanti di bahan bacaan. Ini. Selanjutnya, terus klik faktor yang mempengaruhi. Terus klik
Terus ini ada soal yang perlu kita kerjakan. Jika Rowling bapak cerita merupakan contoh dari keberbakat, kita bisa memilih reaksi spontan, kepuasan, tanda kecil, cepat belajar. Saya pilih cepat belajar. Saya submit, kemudian hasilnya your answer cepat belajar. Saudara memilih jawaban yang tepat karena cepat belajar merupakan tanda bahwa kita berbakat pada suatu bidang tertentu. Sudah klik, sudah kita selesai. Kemudian unduh, kerjakan dan kirim. Nah, ini saat ini grade-nya 100 dari 100, skor saya 1. Karena sudah benar. Kemudian kita masuk ke petunjuk pengumpulan sesi sebelum ke bahan rujukan. Ini ya caranya nanti mengunduh lembaran LK, kemudian mengerjakan LK tersebut. Selanjutnya kita masuk lagi, sudah tentunya kita download kumpulan bahan bacaan dan lembar kerja LK-nya dulu ya. Kita download, kita klik, kemudian kita klik semuanya. Saya download semuanya. Sudah. Kemudian proses kita download kumpulan bacaannya. Ini kumpulan bacaannya, materinya ada di sini. Kita klik, kita download. Pengertian saya coba karena sudah berhasil download. Sudah selesai. Nah, kemudian materi. Oke, ini materinya. Yang faktor misalkan saya cetek, kemudian selesai, start download, open, saya buka. Kemudian yang materi yang sudah kita download LK-nya tadi. Nah, selanjutnya kita kerjakan tugas dari LK. Agak lambat ini. Kemudian kalau sudah selesai pengerjaannya DLK, operasi Office yang kita pakai kalau bisa adalah Office 2010 ke atas. Bisa 2010, 2013 atau yang terbaru 2016. Ini menggunakan Office 2016 sehingga support terhadap materi. Sebab kalau kita di bawahnya nanti tulisannya kacau. Nah, kita lihat mana ini? Open. Kita buka. Ini materinya yang faktor-faktor yang mempengaruhi, kita baca ini ya. Faktor. Sehingga sebenarnya cukup di digital, kita nggak perlu mencetak. Ya. Saran saya cukup dibaca di digital, menggunakan tab atau menggunakan laptop. Tidak perlu dicetak. Nah, kemudian ini sudah kita coba buka. Nah, ini file yang sudah kita unduh. Ini agak lama sekali, lambat. Nah, kalau sudah, nah ini lembar yang kita download adalah seperti ini. Adalah LK 61A, kemudian 61B dan seterusnya.
Kemudian kita isi materinya, tujuan pembelajaran, skenario pembelajarannya seperti apa, kemudian kita harus mengerjakan apa tugasnya, kemudian diberi nama dan tanda tangan. Setelah itu disimpan dengan nama, jangan lupa disimpan dengan nama oh, enable editing dengan nama kita, sekolah kita, kemudian lembar kerja pedagogik 61A. Kalau sudah, nah, untuk mempercepat saja, kita masuk, ini sudah terisi, kita kirim ke e-portfolio. Kita kirim, kita klik e-portfolio, kemudian start contributing, kemudian kita add contribution, tambahkan. Nah, ini tugas, misalkan ini L tuh, misalkan tidurnya tugas LK 6.1A 6.1 B 6.1 B dari namanya. Kemudian kita masukkan filenya yang sudah kita edit, kita pilih host filenya, file itu berada di mana, kita simpan di mana, downloadan yang sudah kita olah. Nah, ini misalkan seperti ini, sudah saya masukkan dengan nama file 08 Armidova SMP 1 Kasembon lembar kerja pedagogik 61A. Kita klik, kemudian kita update the file, kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, sudah kita tambahkan yang berikutnya. Ini diminta required, berarti berikut ini udah. Berikut ini kami kirim tugas LK 6.1. Ini apa ini? Sampai 6.1D. 6.1D. Ini jangan lupa, ini masih tugas tagihan 1. Nah, karena ada 4 sesi, maka harus diperhatikan. Kalau dia sesi 2 di tagihan 2, sesi 3 di tagihan 3, sesi 4 di tagihan 4. Jangan semuanya dimasukkan dengan 1. Sudah, kemudian kita tambahkan file yang tadi 6.1. Nah, ini filenya 6.1b, kemudian kita upload this file, kemudian tambah lagi yang nomor 10, sudah upload belum upload, sudah selesai. Kalau sudah, saya klik update contribution, berarti sudah terkirim. Nah, ini sudah. Berikut ini kami kirim tugas LK61 dan berikutnya. Sudah kita selesai. Kemudian kita kembali ke dashboard.
Saya kira sementara itu yang berkait dengan content learning. Ketika ada masalah, silakan japri ke WA saya. Terima kasih, selamat pagi.